Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Maria Efrati Yuyun Bagung dan kedua rekan saya, Kevin Valencio Petsi dan Christophorus Juan Sandi Hinarto. Kami dari kelompok 2 Pemikiran Desain dan Kreativitas. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil objek wisata berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan bersama, yaitu Cunca Rami Waterfall. Cunca Rami Waterfall terletak di kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Desa Waelolos. Cunca Rami ini terletak di desa terpencil dan dikelilingi oleh hutan-hutan. Untuk dapat menuju lokasi tersebut memakan waktu yang cukup lama. Jika dihitung dari Bandara Labuan Bajo menuju Cunca Rami memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Tetapi lamanya perjalanan akan terbayarkan dengan keindahan Cunca Rami yang memiliki panjang air terjun mencapai 30 meter dan memiliki debit air yang deras. Serta Anda sekalian akan merasakan situasi di mana mengalami situasi kesejukan, kedamaian, dan juga ketenangan. Cunca Rami berasal dari kata cuanca yang bermakna air terjun dan rami yang bermakna hutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cunca Rami yaitu air terjun yang berada di dalam hutan. Bahasa yang digunakan dalam penamaan air tersebut berasal dari bahasa masyarakat setempat. Walaupun memiliki keindahan yang begitu luar biasa dan begitu menyejukkan, tetapi Cunca Rami ini juga memiliki beberapa kendala, beberapa masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengamatan kami sendiri mengenai lokasi tersebut, kami menemukan beberapa masalah berdasarkan hasil observasi kami. Yang pertama, jalan masuk menuju lokasi tersebut masih mengalami kerusakan atau belum diperbaiki. Jadi tidak ada jalan beraspal ataupun jalan yang layak, sehingga jalan menuju lokasi tersebut sangat berliku dan jalannya berbatu. Kami menemukan sebab dari masalah tersebut yaitu kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pembangunan jalan. Akibatnya, akses menuju lokasi tersebut menjadi lebih menantang dan rumit. Seperti yang dapat kita lihat melalui gambar tersebut, terdapat sungai dan juga bebatuan dalam sungai dan jalan yang berlumpur. Itu adalah salah satu kendala yang kami temukan, di mana untuk menuju lokasi tersebut kita tidak dapat membawa kendaraan untuk masuk lebih dalam, tetapi kita harus berjalan kaki dikarenakan jalannya yang berliku dan jalannya yang dipenuhi dengan tanah yang kadang juga berbecek dan susah untuk dilalui. Dan juga terdapat sungai kecil di mana untuk melewatinya kita harus berjalan kaki dan kita harus menanggalkan sepatu kita untuk dapat melewati sungai tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Valencia Paci, NPM 2107111013. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai wilayah objek wisata kami sampai ke beberapa pengembangan yang akan dijelaskan
pada slide selanjutnya. Pada denah objek wisata kami terlihat keindahan pemandangan dari atas yang terdapat air terjun dikelilingi oleh pohon yang rimbun. Lalu peta wilayah objek wisata kami terlihat dikelilingi oleh hutan rindang dan pepohonan yang asri, yang dimana air terjun itu dapat dijangkau dari gerbang pintu pendakian puncak Bambaliling. Akses untuk menuju ke sini dari Labuan Bajo yang berjarak sekitar 30 km dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan sewaan dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kondisi jalan Labuan Bajo itu menurut saya kurang memadai, yang akan menjadi salah satu yang akan kami kembangkan. Di sini terdapat potensi yang akan kami kembangkan seperti perbaikan di sepanjang jalan menuju Cuncarami yang akan memudahkan pengunjung yang hadir ke objek wisata kami supaya dapat dimudahkan menuju objek wisata kami. Lalu kami akan menambahkan petunjuk arah menuju lokasi objek wisata kami sehingga para pengunjung tidak tersesat dan memudahkan meringankan waktu perjalanan para pengunjung. Lalu yang terakhir, kita membangun jembatan kecil untuk melewati sungai, yang dimana terdapat sungai yang cukup luas, sehingga kami akan membangun jembatan untuk menghemat waktu perjalanan para pengunjung. Lalu ada target yang akan kami capai, yaitu dari segi ekonomi, yang dimana kami akan menjadikan masyarakat sekitar yang sudah lama mengenal objek wisata kami untuk dijadikan tour guide. Lalu dari segi lingkungan, yang dimana kami akan ingin dikenal sebagai tempat wisata yang asri dan bersih, dimana menurut saya sampah di sini itu kurang memadai. Dan kita akan membangun tempat sampah yang cukup memadai, cukup untuk menampung sampah di sana. Lalu dari aspek sosial, di mana kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan mudah ke kota lain. Lalu dari segi wilayah, budaya Manggarai yang dapat dikenal oleh pengunjung yang hadir. Ini akan menjadi target yang selanjutnya yang akan kami kenalkan untuk para pengunjung di sana, sehingga budaya di sana itu tidak tenggelam dan dapat dikenal oleh banyak pengunjung, banyak orang. Lalu dari segi keamanan di sana yang akan kami sediakan pos keamanan, dan yang terakhir dari segi politik, di mana kami meminta kebijakan pembangunan daerah ke pemerintah setempat di sekitar objek wisata kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Saya Christoforus Juansyahrinarto dan saya akan menyampaikan rencana perubahan yang akan kami lakukan pada tempat wisata Cuncarami Waterfall. Perubahan pertama yang akan kami lakukan yaitu membangun akses transportasi menuju objek wisata menjadi lebih mudah dilewati atau diakses. Kami juga akan melakukan perbaikan jalan karena jalan yang dilewati menuju objek wisata
dapat dibilang masih kurang baik. Kemudian, kami juga akan menambahkan beberapa tempat sampah di sekitar objek wisata. Hal ini kami lakukan karena kami ingin tetap mempertahankan keasrian dari tempat wisata kami. Kami juga akan menambahkan 2 toilet lagi yang semulanya hanya memiliki 1 toilet, sekarang sehingga menjadi 3 toilet. Hal ini bertujuan untuk jika pengunjung ingin pergi ke toilet, mereka tidak perlu mengantri lagi. Kemudian, kami juga akan menambahkan jasa fotografi yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Dengan adanya jasa fotografi ini, pengunjung tidak perlu repot-repot atau bingung untuk mengambil foto, karena dengan jasa fotografi mereka dapat berfoto dengan anggota lengkap atau keluarga mereka di Cuncarami ini. Selanjutnya, kami juga menambahkan pertunjukan penampilan atraksi budaya khas Manggarai seperti contohnya tarian caci atau adat-adat lainnya. Yang terakhir, kami juga mendirikan tempat menjual makanan-makanan daerah khas Manggarai, seperti contohnya ada serabe, sayur lomak, rebok, dan lain-lain. Hal ini kami lakukan untuk bertujuan untuk memperkenalkan budaya-budaya dari khas Manggarai ini kepada masyarakat luar. Berikut ini merupakan gambar-gambar referensi yang ada. Kemudian dari tata letak, perbaikan akses jembatan untuk mempermudah pengunjung sampai ke tempat tujuan. Jembatan ini kami tambahkan pada bagian jalan menuju Cuncarami yang pada bagiannya terdapat sungai kecil. Dengan jembatan ini, akses menuju Cuncarami dapat dilewati oleh pengunjung dengan mudah dan aman. Kemudian kami juga menambahkan petunjuk arah menuju lokasi seperti papan-papan petunjuk arah yang kami tempelkan pada pohon-pohon. Hal ini kami lakukan supaya para pengunjung dapat lebih mudah mengikuti dan mengakses jalan menuju Cuncarami dan mereka tidak mengalami tersesat. Kemudian kami juga melakukan perbaikan pada sepanjang jalan menuju Cuncarami Waterfall. Perbaikan jalan ini kami tujukan pada jalan-jalan yang masih dibilang kurang baik atau masih susah diakses. Merupakan poster yang kami punyai mengenai Cuncarami Waterfall. Yang pertama yaitu pada gambar bagian atas itu merupakan objek wisata kami, yaitu Cuncarami Waterfall. Di bagian atas juga terdapat lokasi dari objek wisata kami. Gambar yang ada di bawah merupakan beberapa hal yang kami tawarkan pada Cuncarami Waterfall ini. Dan terdapat kata "Come and feel the beauty of nature". Kata ini ditujukan karena pada Cuncarami Waterfall ini suasana dan kondisinya itu masih asri. Sehingga ini cocok untuk dijadikan salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi. Berikut yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.